Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel Putra Dewa Ramadan dengan NPM 220605096. Di sini dari kelas metode numerik 02 akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai pertemuan pekan keempat, yaitu aplikasi metode numerik. Oke, di sini jadi ada beberapa table of content yang bakal saya jelaskan di presentasi kali ini. Pertama, apa itu metode numerik dan apa sih sebenarnya kegunaannya? Lalu ada circular economy dan ada metnum atau metode numerik pada circular economy engineering. Lalu yang terakhir ada penerapan metode DAI5 pada pengaplikasian metode numerik. Oke, jadi apa sih sebenarnya metode numerik? Metode numerik sendiri merupakan teknik penyelesaian suatu permasalahan yang sebelumnya telah kita rumuskan dan telah kita susun, di mana penyusunannya tersebut kita tulis secara matematis dan menggunakan operasi hitungan aritmatik. Nah, metode ini digunakan karena tidak semua permasalahan matematis dapat diselesaikan dengan mudah secara analitik. Jadi, misalnya ada permasalahan gitu di suatu building atau di aliran HVAC. Nah, ketika kita mau menyelesaikannya, biasanya kalau analitik tuh membutuhkan waktu dan biaya yang mahal gitu. Maka kita lakukan operasi aritmatik gitu atau metode numerik sebelum kita terjun real life buat mengimplementasikan metode numerik tersebut. Nah, pengaplikasiannya tuh ada apa aja? Pertama ada finite element analysis. Nah, ini berguna buat menganalisis kekuatan struktur dan desain sebuah bangunan. Lalu ada CFD atau Computational Fluid Dynamics yang mana bakal berguna untuk menganalisis aliran fluida. Misal pada sistem aliran HVAC atau pada drag force dan lift force pada sayap pesawat. Nah, lalu ada buat sektor ekonomi yang mana menganalisis keuangan dan pergerakan pasar saham. Next, apa sih circular economy? Jadi circular economy ini sebuah model ekonomi yang bertujuan untuk meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya dengan cara mendaur ulang dan memperbarui produk dan material yang sudah ada. Modelnya tuh berfokus pada siklus hidup produk yang lebih panjang dan berkelanjutan dibanding dengan model ekonomi linear tradisional yang mana mengandalkan pola ambil buat dan buang. Nah, nih, misalkan kalau yang linear nih, resource kita ambil lalu kita buang waste-nya. Nah, dengan circular economy kita buat siklus baru yang mana dia bisa ngelup berulang-ulang. Nah, lalu gimana sih sistem circular economy ini bakal berguna di engineering atau di metode numerik? Nah, pertama pada analisis struktur bangunan. Nah, kita bisa menggunakan aplikasinya itu buat mengoptimalkan distribusi material dan struktur ya, yang mana bisa menghasilkan desain yang kuat namun ringan dan mengurangi penggunaan material yang berlebih yang mana bakal membengkak di harga. Lalu kalau misalkan di analisis fluid nih, pada sistem HVAC, kita bisa mengoptimalkan ukuran dan penempatan komponen HVAC, misalkan pipa, ventilasi, atau bahkan kompresor pada AC. Nah, kita bisa menggunakan metode numerik circular economy engineering dengan cara uh, kita cari nih sebenarnya dengan ruangan dengan volume misalkan 3 kali 2 berapa sih kompresor pendingin AC yang kita perlukan gitu buat ngedinginin ruangannya tuh dalam 1 jam atau mungkin 30 menit di suhu berapa gitu. Nah, itu dia kegunaannya di aplikasi aplikasi kegunaannya. Lalu di sini ada penerapan DAI5. Pertama ada intention, yaitu menemukan penerapan metode numerik dalam circular economy engineering. Contohnya tadi ada di sistem AVAC atau misalkan di struktur bangunan. Lalu kita initial thinking, kita uraikan nih parameter-parameter apa aja gitu. Misalkan di HVAC, volume ruangan, lalu berapa load yang diperlukan, panas atau load yang diperlukan. Misalkan saya dengan ngomong ini kan mengeluarkan panas. Atau misalkan ada komponen lain seperti PC gitu di ruangan kita dan butuh panasnya butuh keluar. Lalu habis itu ada berapa sih temperatur yang mau kita set gitu.
Nah, lalu kita define parameternya, lalu kita asumsikan tadi berapa sih, lalu kita idealization. Bisa dengan menggunakan software buat menganalisis, misalkan ANSYS atau software-software lain. Yang terakhir, kita instruction, yaitu mengubah idealisasi dari software tersebut menjadi sebuah satu set instruksi buat diimplementasiin ke real model, yaitu ruangan saya misalkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.